Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Hari Senin tanggal 3 Mei 2021, kelas A2 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh dosen saya. Studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijo, Paija, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Karyawan pekerjaan: Paijo adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Paija adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Wanto adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Wanti adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian 1. Meminimalkan. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Sebelum Paijo 65, 50, 60, 70. Paija 55, 45, 60, 55. Wanto 50, 60, 75, 70. Wanti 40, 55, 65, 60. Sesudah Paijo 15, 0, 0, 10. Paija 10, 0, 5, 0. Wanto 0, 10, 15, 10. Wanti 0, 15, 15, 10. Langkah 2. Memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0, dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijo 15, 0, 10, 20. Paija 10, 0, 15, 10. Wanto 0, 10, 25, 20. Wanti 0, 15, 25, 20. Sesudah Paijo 15, 0, 0, 10. Paija 10, 0, 5, 0. Wanto 0, 10, 15, 10. Wanti 0, 15, 15, 10. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek label tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Agus 0517, Budi 0253, Cecep 5010, Didi 1200. Langkah kelima, perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis.
pilih nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 1. Kemudian, nilai 1 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh Agus 0406, Budi 0142, Cecep 6010, Didi 2200. Hasil. Langkah ke-6, apakah sudah ditemukan nilai nol sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai nol. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai nol sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Joko dialokasikan pada tugas mengiris sama dengan 24, Wati dialokasikan pada tugas menggoreng sama dengan 17, Budi dialokasikan pada tugas mengemas sama dengan 17, Hani dialokasikan pada tugas mengupas sama dengan 19. Total seluruhnya adalah 77. Maka pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan 215.000 per hari. Kasus studi 2. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1. Tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel 1 data. Lokasi salesman. Salesman 1, lokasi 1 1000, lokasi 2 900, lokasi 3 1100, lokasi 4 900. Salesman 2, lokasi 1 1100, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 950. Salesman 3, lokasi 1 1050, lokasi 2 950, lokasi 3 900, lokasi 4 1050. Salesman 4, lokasi 1 1150, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 1000. Penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1 1100, baris 2 1100, baris 3 1050, baris 4 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris 2 dikurangkan dari 1100, baris 3 dikurangkan 1050 dan baris 4 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2, hasil perbaikan pertama. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 3. Lokasi atau salesman. Salesman 1, lokasi 1 100, lokasi 2 100, lokasi 3 0, lokasi 4 200.
Salesman 2, lokasi 1 0, lokasi 2 0, lokasi 3 150, lokasi 4 150. Salesman 3, lokasi 1 0, lokasi 2 0, lokasi 3 150, lokasi 4 0. Salesman 4, lokasi 1 0, lokasi 2 50, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Tabel 3, tabel akhir atau optimum. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3. Salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0. Tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir, salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 ditambah 1150 sama dengan 4300. Sekarang saya akan menjawab soal jawaban dari soal teori. Jawaban yang pertama, 1. Apa peramalan itu? Jenis peramalan dalam bahasa Inggris, forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Peramalan atau forecasting berdasarkan horizon waktu. Peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, peramalan jangka panjang, yaitu yang mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan bank. Kedua, peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Yang ketiga, peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Soal yang ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi perusahaan? Jawabannya, karena peramalan penjualan ialah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk sebuah waktu tertentu dengan sekian banyak asumsi. Peramalan penjualan ialah perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi. Peramalan penjualan ialah budget yang mengandung taksiran-taksiran mengenai kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka masa-masa tertentu yang bakal datang, serta mengandung taksiran-taksiran tentang suasana atau posisi finansial perusahaan pada suatu ketika yang bakal datang. Soal yang keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawabannya, tinjauan metode kualitatif. Peramalan yang menggabungkan beberapa faktor, diantaranya seperti intuisi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan dari pendapat juri eksekutif. Pada metode ini, pendapat sekumpulan kecil manajer tingkat tinggi seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Metode Delphi
Di dalam metode DLP terdapat 3 jenis peserta, yakni antara lain seperti pengambilan keputusan, karyawan, dan responden. Soal yang kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawabannya ada 8 tahap dalam melakukan peramalan menurut Heiger dan Render 2009 150. Yang pertama, menentukan penggunaan dari peramalan tersebut, tujuan apakah yang ingin dicapai. Yang kedua, memilih item atau kuantitas yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, apakah 1 sampai 30 hari, jangka pendek 1 bulan sampai 1 tahun, jangka menengah atau lebih dari 1 tahun, jangka panjang. Keempat, memilih metode peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat ramalan. Keenam, menentukan metode peramalan yang tepat. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, mengimplementasikan hasil peramalan. Sekian jawaban UTS manajemen operasi dari saya ucapkan terima kasih.